Baik, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya tak nge-share file hari ini dulu ya. Oke. Ini sudah masuk semua ini? Sudah ya, insya Allah sudah ya. Mohon maaf, dokter, belum lengkap, dok. Masih 35. Belum lengkap ya. Harusnya berapa, Dok? Sekitar 46, kalau enggak 47, dok. Oh, siap. Ya, nggak apa-apa. Setidaknya kan sudah quorum. Sudah 2/3, toh? Ya, baik. Sudah bisa dilihat itu anunya? Apa ini namanya? Di chatnya sudah ya? File di chat? Sudah, dokter. Sudah ya, silakan bisa di-download. Mungkin ada 1-2 file ya yang diperbaiki dari aula Anda ya. Direvisi terutama pada bagian apa ini namanya teracak ya, teracak karena nanti itu terkait dengan sekarang kan UNER lagi bekerja sama dengan Friends Kuda, apa? Persatuan Kuda Indonesia kalau nggak salah ya. Nah, salah satu yang berkiprah di sana Dr. Tohawi ya, dia sebagai apa ya, salah satu yang memberikan lisensi pada atau akte lah gampangannya, akte dari kuda. Jadi ya setidaknya kalian harus tahu karena kuda itu kan kukunya itu kan kalau panjang kan nekuk ya, menjulang ke atas sehingga itu nanti mengganggu proses berjalan. Itu harus di trimming, harus dipotong. Nah, cara potongnya itu juga sebenarnya ada trik-triknya sendiri dan itu memerlukan anatomi. Oke, baik. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin ini adalah jam pertama Anda. Saya minta Dek Fauzan untuk memimpin doa teman-temannya, Dek. Monggo, silahkan. Baik, dok. Terima kasih. Baik, teman-teman. Sebelum kita kuliah, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sudah, dok. Oke. Alhamdulillah. Semoga semua yang Anda aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini membawa rahmat dan diberkahi oleh Allah ya dan menjadi pijakan kesuksesan Anda di kedepannya. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, adik-adikku sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah bisa dilihat ya PowerPoint-nya? Bisa, Nak? Sudah, dok. Oke. Apabila suara saya kurang jelas, tolong di apa namanya? Bilang disampaikan. Suaranya kurang jelas, Dok, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin saya menjanjikan pada kalian karena pada slide PowerPoint tidak terlalu jelas siapa dicabangkan oleh siapa, siapa mencabangkan apa, maka saya coba untuk nge-range lagi ya apa yang ingin saya sampaikan pada kalian karena ini nanti penting artinya apabila kalian melakukan suatu tindakan operasi ya, semisal terjadi fraktur di area skapula atau yang paling sering di area humerus, di regio brachium
maka apa yang harus kalian hindari gitu. Itu penting. Itu apa yang harus kalian hindari? Memang topografi anatominya, tapi setidak-tidaknya kalian harus tahu. Oh, ini dari sini asalnya, ini dari sini asalnya. Selain juga untuk mempersiapkan diri Anda di saat Anda masuk ke klinik nantinya, gitu ya. Karena biasanya walaupun topografi kadang-kadang sistematis itu juga diperlukan. Baik adik-adik. Sekarang besarnya dulu ya. Sebentar. Sebentar. Sekarang besarnya dulu ya. Kemarin kalian sudah tahu ya. Semua sudah tahu bahwa subclavia gitu kan? Ya. Subclavia ini akan menjadi apa? Arteri aksilaris gitu kan ya. Arteri aksilaris. Ini di regio aksila. Kan gitu kan ya? Ini di regio aksila. Selanjutnya adik-adik, perlu kalian pahami bahwa tidak terlalu panjang aksilaris itu. Jadi ini loh aksilaris ya. Ini. Jadi enggak panjang. Aksilaris itu akan mencabangkan ini ya, ini adalah supraspinatus. Nah, caranya mengingat sederhana. Kalian tahu bahwa ini tuberkulum, tuberositas. Ya kan? Yang ini medial. Kok tahu ini medial? Karena ini subscapularis. Berarti ini adalah tuberkulum medial. Yang ini tuberkulum lateral. Berarti yang di depan sini, ini yang area ini itu berarti anterior. Nah, ingat otot yang ada di margo kranial dari scapula itu adalah supraspinatus. Maka ini adalah arteri supraspinatus. Ya. Kemudian thoracika externa. Ya. Thoracika externa. Maaf. Ini enggak kelihatan ya. Iya, enggak kelihatan nih. Kemudian ini kecil ini adalah subscapula. Ya. Ini adalah subscapularis. Jadi sekali lagi ini terbagi 3. Ya, ini terbagi 3. Ya. Supraspinatus. Kemudian torako eksterna, ya, torako eksterna dan subscapularis. Ya, subscapularis. Nah, subscapularis ini terbagi 3 lagi, Nak. Dia mencabangkan 3 arteri lagi. Ya. Mencabangkan 3 lagi, yaitu thoracoldorsalis, ya. Thoracoldorsalis. Circumflexa humeri caudalis, hati-hati nih. Circumflexa humeri, aduh nggak bisa nulisnya. Humeri caudalis, hati-hati. Ya. Dan circumflexa scapularis, Nak. Ya. Dan circumflexa, sebentar. Circumflexa scapularis. Ya. Nih. Ini thoracoldorsalis,
Ya, ini sirkumfleksa humeri scapularis. Nah, yang ke bawah ini adalah sirkumfleksa humeri caudalis. Oke, sampai sini ngerti ya? Ngerti ya? Selanjutnya, setelah dia mencabangkan sirkumfleksa humeri caudalis, ya, maka dia akan menjadi brachialis. Gitu. Ya. Dia akan menjadi brachialis. Nah, beberapa hal yang Anda harus tahu, ya, yang Anda harus tahu adalah yang pertama arteri sirkumfleksa humeri cranialis ini. Ini arteri sirkumfleksa humeri cranialis. Ya. Kemudian brachia profunda. Kemudian colateralis ulnaris. Ini profunda brachii ya. Profunda brachii, kemudian colateralis ulnaris. Ya. Kemudian di sini masuk ya, agak sulit ini ya. Agak sulit. Kalau dia ada di antara sulcus bicipitis, ya, kalau dia masuk di antara sulcus bicipitis, maka dia adalah arteri bicipitalis. Ya. Kalau dia itu ada di sekitar ini ya. Ini adalah transversa cubitalis. Ya, ini transversa cubitalis. Kemudian dia akan ke arah kaudal, ya, ini ke arah kaudal, ini dan ini ya, bersama-sama. Nah, itu dia masuk ke spatium interosseus antebrachii. Maka dia akan menjadi, atau dia dinamai arteri interosseus communis karena ada beberapa arteri. Ya, nanti itu yang akan memberi nutrisi ke os radius dan os ulna. Baru setelah itu ya, mana ini dia akan menjadi mediana. Ya. Baru setelah itu dia menjadi mediana. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ini kok ada nyamuk. Hati-hati, yang caudalis itu dicabangkan oleh arteri subscapularis yang merupakan cabang dari arteri axillaris. Sementara yang cranialis itu cabang dari brachialis. Sudah, itu yang harus kalian hati-hati. Jadi nggak nyampur seperti PowerPoint yang kemarin. Oke, ngerti ya nak ya? Paham ya? Oke, setelah kalian paham, mari kita lanjut. Antebrachium. Sekarang regio antebrachium. Jadi regio antebrachium itu radius ulna ya nak ya? Yang di radius ulna. Termasuk nanti di sini kita akan berbicara di kiti ya. Nah, jadi regio antebrachii itu yang ini tidak termasuk ya. Karpi, metakarpi, dan dikiti itu termasuk palang. Ya. Dia termasuk regio palang. Ya. Jadi kalau yang dikiti ya yang antebrachii itu yang radius ulna. Oke, paham ya? Jadi yang terakhir itu adalah palang, tapi kita pelajari dalam slide ini, gitu ya, slide terakhir ini. Pada lateral antebrachii itu kalian harus tahu ya, titik orientasinya adalah fossa radialis epicondylus, di mana sebenarnya itu akan mudah kalian dapatkan karena dia
opposite atau posisi yang berlawanan dengan tuber oleh krani. Ya, ini tuber oleh krani kan? Ya. Sedangkan ini yang ini kan ini radiusnya ya, ini radiusnya. Ini adalah karpi, metakarpi dan dikiti. Jadi kalau dari area ini adalah palang. Ya, ini adalah palang. Sementara area ini ya, ini adalah antebrachium. Ya, ada harus tahu. Jika kulit dan fasia antebrachium lateral dikuakkan, ingat ya, ini kita bicara lateral dulu, maka kalian akan ketemu otot-otot ini. Ya. Musculus extensor capilladialis, extensor carpi obliquus, extensor digiti 3 propius, extensor digiti communis, extensor digiti 4 propius, dan extensor carpi unalis. Dari sini kalian bisa ambil suatu kesimpulan apabila tendo, otot maupun tendo itu letaknya di posisi lateral, maka kelompok otot tersebut berfungsi sebagai otot ekstensor. Ya, berfungsi sebagai kelompok otot ekstensor. Nah, ini ya. Extensor capilladialis. Ini adalah extensor capilladialis. Kemarin kalian sudah sedikit banyak mengenal. Kenapa? Karena ini ada cirinya, ada ini. Apa ini? Apa? Musculus tensor fascia antebrachii. Mosok. Mosok, Nduk. Bentar. Sebentar ya, bener apa tak tunggu. Apa? Lacertus fibrosus. Iya, Lacertus fibrosus. Ya, itu yang kalian patut tahu ya. Jadi origonya adalah pada epicondylus lateralis, fossa radialis, os humerus. Dan insersionya adalah pada tuberositas metakarpal. Ya. Nah, ini insersio dari extensor carpi radialis pada metakarpal. Jadi ingat ya, cirinya extensor carpi radialis itu dia akan dijumpai juga penerusan dari tendonya yaitu Lacertus fibrosus ya. Kemudian extensor carpi obliquus sesuai dengan namanya, nah oblik, miring, ya miring dia. Jadi musculus extensor carpi obliquus itu melintas oblik miring di atas tendo dari carpi radialis. Ya, dia kita jumpai pada permukaan dorsolateral os carpus, osa karpal. Osa, karena banyak ya. Osa karpal. Nah, yang perlu kalian garis bawahi bahwa otot ini mempunyai nama lain, yaitu musculus abductor digiti 1 longus. Jadi dia bisa menarik kaki ke arah tubuh. Ya. Mendekat menjauh, at yang mendekati ya. Menjauh, menjauhi sumbu tubuh. Ya. Ini ya. Ini up. Jadi menjauhi sumbu tubuh. Nah, ini ya. Maka yang mana dia posisinya ada di sini. Ini ya.
Ini adalah musculus, ya, musculus extensor carpi obliquus. Ya. Origonya pada pertengahan distal os humeri dan insersionya pada metakarpal. Sisi lateral ya. Sisi lateral dari metakarpal. Nah, ini ya. Ini insersionya. Kemudian ada musculus extensor digiti communis. Sekali lagi, Nak. Communis dalam bahasa Latin artinya bersama. Pasti ada lebih dari satu struktur. Karena di sini otot, maka belly-nya, venternya itu ada 2. Ya, venternya ada 2. Sisi lateral, ya, yang sisi lateral berarti dia ada di ini tadi apa? Extensor carpi radialis ya. Radialis. Nah, ini lihat ini. Jadi dia ada di distal dari carpi radialis, extensor carpi radialis. Ya, ini yang lateral. Nah, yang lateral itu diberi nama dirinya sendiri, jadi extensor digitorum communis. Nah, ini kalau dipotong venternya ya, kalau ini dipotong venternya, maka kita akan menemukan yang hijau ini, musculus extensor digiti 3. Kebalik ya. Kebalik, Nak. Yang ini adalah extensor digiti 3. Yang ini adalah, loh, ini kan di lateral, Dok. Kenapa? Karena tendonya dia posisinya di medial. Sementara ini tendonya posisinya ada di lateral. Ya, extensor digitorum communis. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi origonya pada epicondylus. Ya. Digiti 3 propius. Ya, kita lihat. Digiti. Oh, ini lain lagi. Ini digiti 3 propius. Maaf. Ini digiti 3 propius ya. Kalau yang tadi kan digiti 3 gitu aja ya. Digiti 3, extensor digiti 3. Extensor digiti 3 adalah berkas medial dari communis gitu kan. Sebentar. Ini kayaknya Dr. Gracia. Iya, betul. Jadi ini kalian tambahi. Ini adalah extensor digiti 3 propius. Nah, ya kita tambahkan aja. Tolong ditambahkan ya. Tolong ditambahkan supaya kalian nggak salah. Ini adalah extensor digiti 3 propius. Kayaknya ketutupan ya kayaknya ya. Kayaknya. Iya, Dok. Ketutup ya. Ini diginiin aja kalau gitu. Oh enggak, Nak. Memang beliaunya lupa. Sorry. Nah, ya. Nah, ya. Ini adalah digiti 3 propius. Sehingga kalau kita lihat ya. Nah, ya. Nah, ya kan? Ya, jadi ini digiti 3 propius. Ya. Ini pada palang 2, palang 3 digiti 3. Palang 3 digiti 3. Palang itu ininya, jari-jarinya ini. Nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini digitinya. Ya, ini ruas jarinya itu adalah palangnya. Ya, ruas jarinya palangnya. Tapi 1, 2, 3 ini jari-jari kita. Ini adalah digitinya. Ya. Sedangkan extensor digitorum communis itu adalah pada palang 4.
makanya tadi sudah saya sampaikan, walaupun posisinya dia ada di dalam, ya ini kan kelihatan sekali bahwa dia ada di dalam ya. Tetapi palang 3 dikiti 3 dan dikiti 4. 4 itu adalah posisi lateral. Nah, ingat ya kalau penghitungan palang ya, kalau penghitungan palang nomornya kecil itu justru di medial. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Berarti yang lateral itu adalah yang nomor 5. Oleh sebab itu ini dikatakan berkas lateral. Paham ya? Kalau tadi kan palang 3 dikiti 3. Nah, kalau ini palang 3 dikiti 3 dan 4. Ya, dikiti 3 dan 4. Jadi yang membedakan adalah insersionya. Tetapi origonya mereka berdua adalah sama. Oleh sebab itu dia lekat sekali. Ya. Jadi kalau kita sisipkan, biasanya kalau ini kita potong baru kelihatan dan dia melekat ya, dia melekat banget. Yang lebih berdaging memang yang dikiti 3 propius. Yang ini memang berdaging. Sedangkan yang ini seperti lempengan. Ya, di medial dari di permukaan medial atau permukaan profunda dari dikiti 3 propius. Oke. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah musculus extensor dikiti 4 propius. Ya. Jadi ini lebih ke kaudal lagi. Kok tahu ini kaudal? Kalian jangan lupa ini apa ya? Tuber olecranon. Alhamdulillah, tuber olecranon. Itu berolecranon. Ini kan apa namanya? Bisa kita pakai untuk menetapkan sisi kaudal sebagai titik orientasi kita untuk menetapkan sisi kaudal. Jadi ini kaudalnya di sini. Ya. Dikiti 4 propius. Ini mesti nanggungnya dikiti 4 pasti. Kalau tadi kan dikiti 3, posisinya di dikiti 3. Tapi karena komunis ya, yang propiusnya benar-benar di dikiti 3, yang komunisnya itu karena bersama di dikiti 3 dan dikiti 4. Sedangkan yang dikiti 4-nya sendiri itu adalah ekstensor dikiti 4 propius. Ada di kaudal dari ekstensor digitorum komunis ya. Sebentar. HP adik di mana, Kung? HP adik. Oh ini. Sebentar, Nak. Oke. Kita lanjut ya. Sorry. Nah, kita lanjut. Musculus extensor digitorum dikiti 4 propius itu disebut extensor digitorum lateralis. Ya. Kalian lihat ini adalah paling kaudal. Ya. Paling kaudal dan berfungsi sebagai ekstensor sesuai dengan namanya. Ya, paling kaudal. Jadi ini adalah ekstensor carpi radialis, kemudian ekstensor digitorum communis, dan ekstensor dikiti 4 propius. Ya, ekstensor dikiti 4 propius. Yang komunis terbagi menjadi 2, ini adalah ekstensor dikiti 3 propius, yang ini adalah ekstensor digitorum komunisnya sendiri. Ya. Origonya sama semuanya pada epicondylus lateral ossumerus dan dia berakhir pada dikiti 4. Ya, palang 3 dikiti 4. Ya, palang 3 dikiti 4. Kemudian ada musculus extensor carpi ulnaris atau biasa juga disebut dengan istilah musculus ulnaris lateral. Ya. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya.
Kenapa? Karena musculus extensor carpi ulnaris posisinya ada di lateral. Makanya disebut extensor. Oleh sebab itu, ini sudah mulai ditinggalkan. Tapi ulnaris lateralis yang digunakan. Kenapa? Agar tidak salah. Karena fungsinya itu justru sebagai fleksor sendi karpal. Ya, sebagai fleksor sendi karpal. Nah, ini ya. Jadi ini. Ya, jadi epicondylus lateralis makanya dia disebut sebagai musculus extensor ya, ataupun dikatakan ulnaris lateralis karena dia posisinya ada di lateral ya. Dan insersionya ada pada os carpi accessorius. Os carpi, nak. Ingat posisinya adalah caudolateral. Ya, caudolateral. Dia menjorok ya, menjorok ke lateral. Posisi di sini. Pada sisi medial ya, pada sisi medial itu mesti kelompok flexor. Ya. Tapi di sini dia dibagi dulu menjadi 3 area. Ya. Sisi kranial itu adalah musculus extensor carpi radialis. Karena apa? Ingat, radius ulna membulat. Jadi walaupun dia ototnya ada di sisi lateral, tapi dia tetap ditemukan pada sisi medial pula. Ya. Kemudian sisi medialnya itu adalah tulang. Dalam hal ini os radius. Serta sisi kaudalnya adalah kelompok otot musculus flexor. Ya. Kelompok otot flexor. Tulang apakah ini? Tentu kalian sudah tahu. Bun. Apa? Humerus ya. Ya kan? Humerus. Iya apa bukan? Humerus di sini. Ini apa? Os radius. Os radius, dok. Ya, os radius. Kalau humerus di sini. Ya, ini adalah os radius. Kalau ulna, ingat ulna itu dia tidak sebesar ini kan gitu kan. Dan dia ada di sisi caudolateral ya. Sedangkan ini kita melihat medial. Maka dia didominasi oleh radius. Ya. Ini carpi extensor carpi radialis. Loh, Dok, kok tahu? Jangan lupa, Nak, sekali lagi ini titik orientasinya. Ya, titik orientasinya adalah oleh kranon. Berarti yang sini ini posisi kranial, yang sini posisi kaudal. Ya. Nah, ya. Kelihatan di sini. Ini juga lasatus fibrosusnya ini kelihatan. Ya. Ini coracobrachialisnya kelihatan di sini. Ya. Jadi ini extensor carpi radialis kalau dilihat dari sisi medial. Ya, dilihat dari sisi medial. Sekarang kelompok otot flexor. Ada pronator teres. Ada flexor carpi radialis. Ada flexor carpi ulnaris dan ada flexor digitorum superficialis serta profundus. Ini yang dua terakhir ini yang biasanya bikin mumet gitu ya. Dua terakhir ini. Pronator teres itu kecil sekali seperti pita fibrosa ya. Dan dia lebih bertendo dia. Nah, posisinya di sini. Jadi bersebelahan pada sisi medial dengan extensor carpi radialis. Ini adalah pronator teres. Ya, jadi hati-hati dengan lacertus fibrosa tadi. Jadi hampir mirip. Ya, tapi ini bukan lacertus fibrosus karena lacertus fibrosus itu adalah kelanjutan dari carpi radialis ya. Flexor carpi radialis ya, flexor carpi radialis. Awas hati-hati, ini gambarnya kebalik dengan yang tadi. Sekarang ini adalah posisi kaudal ini. Ya, ini posisi kaudal. Ini os radius. Ini pronator teres. Maka dia
flexor carpi radialis ada di kaudal dari pronator teres melekat pada os radius. Ya, melekat pada os radius. Jadi di sini dikatakan sepanjang permukaan kaudomedial dari lengan bawah. Berarti yang dimaksud adalah antebrachium. Ya, lebih tepat lagi dia ada pada os radius. Kemudian pada bagian distal itu dia terikat oleh suatu struktur fibrosa, jaringan ikat yang sangat kuat yang disebut dengan retinaculum flexoria. Ya, retinaculum flexoria. Nah, retinaculum flexoria itu sederhananya cara mudah mengingatnya, dia akan membungkus atau dia ada di permukaan lateral, ada di permukaan ya, di superficial dari osa karpal. Tapi ingat, ini flexor. Ya, ini flexor. Berarti tentu posisinya tidak di lateral. Karena lateral itu adalah kelompok otot ekstensor. Maka posisinya ini ada di medial. Ya, posisinya ada di medial. Tugas dari retinaculum ini adalah mencegah tendo-tendo kelompok otot flexor yang melintas di superficial sisi medial ya dari osa carpalis. Tidak terburai. Jadi tidak terlepas satu persatu. Jadi dia posisinya adalah memfiksir, mengikat tendo-tendo dari kelompok otot flexor yang ada di permukaan dari osa tarsal. Kok tarsal, nak? Karpal. Tarsal kan kaki belakang. Kok nggak ada yang protes? Osa karpal, ya. Protes lah kalau saya salah sebut, ya. Kemudian musculus flexor carpi ulnaris sesuai dengan namanya. Ya, sesuai dengan namanya, maka dia pasti akan melekat pada os ulna. Dan kalian ingat bahwa os ulna itu sepertiga proksimal, dia nampak seperti tulang pada umumnya, tapi kemudian sisi distalnya dia kecil, mengecil, ya. Jadi flexor carpi ulnaris itu posisinya ya ada di sekitar ulna ya, lebar tapi tipis. Ya, lebar tapi tipis. Berdasarkan dari posisi dia melekat, ya, tempat dia melekat, jadi dia melekat pada olecranon, juga dia melekat pada epicondylus medialis, ya, maka origonya itu terbagi menjadi dua. Ya, origonya terbagi menjadi dua. Yaitu musculus flexor digiti superficialis. Oh, maaf. Jadi kalau yang ini ya, ini origonya pada olecranon dan pada epicondylus medialis os humerus, ya, os humerus. Kemudian yang berikutnya adalah flexor digitorum superficialis. Nah, tadi saya sudah sampaikan pada kalian, dua yang terakhir itu bikin mumet gitu ya. Bikin kita puyeng. Karena apa? Karena dia tidak sendirian. Ya. Untuk menemukannya harus memotong dan menguak musculus flexor carpi ulnaris dan musculus flexor carpi radialis. Jadi dia ada di profunda dari flexor carpi ulnaris dan flexor carpi radialis. Tapi please hati-hati. Hati-hati. Kalau posisi itu ada di profunda carpi radialis, carpi ulnaris, artinya justru
dia ada di superficial dari mereka. Benar apa enggak? Benar apa tidak? Benar enggak? Coba Dek Bunga, bisa enggak membayangkan apa yang saya sampaikan tadi? Benar atau tidak? Kalian ingat ya, kalian ingat lateral, profunda, superficial, profunda, lateral, medial itu kan dilihat dari sisi luar tubuh, betul nggak? Ya, dilihat dari sisi luar tubuh. Lah ini yang kita buka sekarang ini posisinya ada di medial, nak. Posisinya ada di medial. Jadi kalau dikatakan dia harus memotong, menguak flexor carpi ulnaris, flexor carpi radialis, itu kan posisinya paling medial berarti. Paham? Jadi Paham, kalau Dok. jadi kalau dilihat dari dari posisi tubuh yang sebenarnya ya, dari posisi tubuh yang sebenarnya, maka digitorum superficial ini justru ada di superficialnya carpi ulna, carpi radialis. Sampai sini ngerti nggak Pak Kak? Ngerti ya? Makanya di sini dikatakan superficialis. Nyam 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 nyam. Pagi-pagi sudah diajak berpusing-pusing ria. Berputar-putar membayangkan posisi dari kambing. Ngerti ya? Origonya menyatu dengan flexor carpi ulnaris berarti pada ulna. Ingat area sini berarti. Ya. Dibagi menjadi dua berkas yaitu pas superficial dan pas profundus. Nah, loh. Pas superficial dan pas superficial dan pas superficial dan pas profundus itu ditetapkan berdasarkan posisi dari tendonya. Ya, berdasarkan posisi dari tendonya. Nah, ya. Jadi yang ini adalah pas superficialisnya, ini pas profundusnya. Ya. Jadi ini kalau dari sisi medial, ini yang paling depan. Kalau dari sisi medial. Sedangkan ini di belakangnya. Ya. Dan ini nanti yang melekat pada radius, ya. Yang melekat pada radius. Dengan profundus sekitar pertengahan os metakarpal. Ya, flexor digitorum superficial pas superficialis itu bersatu dengan profundus itu kurang lebih pada pertengahan dari os metakarpal. Ya. Sedangkan muskuloflexor digitorum pas profundusnya itu sendiri nanti akan berhubungan dengan flexor digitorum profundus oleh suatu jaringan ikat yang kuat. Ya, suatu jaringan ikat yang kuat. Kalau tadi kita sudah berpusing-pusing dengan superficial, maka sekarang profundus. Kalau superficial tadi ada dua, pas superficial dan pas profundus, ya. Yang pas superficialnya itu nanti di kurang lebih pertengahan dari metakarpal dia akan bergabung dengan flexor digitorum superficial pas profundusnya, ya. Kemudian sekarang yang flexor digitorum profundus itu ada 3 kaput. Ya, ada 3 kaput, yaitu pas humeralis, kaput humeralis, kaput radii, dan kaput ulnaris. Ya, kaput ulnaris. Nah, ini ya.
Ini caput humeralis. Ya, sampai kemari. Kemudian ini adalah caput radialis. Dan ini adalah caput ulnare. Ini apa namanya? Tuberositas olekranon ya. Nah, ini maka ini disebut caput ulnare. Kemudian yang melekat pada radius, yang bersebelahan dengan radius, caput radialis. Dan ini yang bebas ini adalah caput humerale. Oke, agak. Nanti tolong minta tolong sama kakak-kakak asdos untuk bisa lebih memperjelas ini. Kapan praktikumnya, Nak? Hari ini ya? Iya dok, praktikumnya hari ini. Ya, habis ini ya. Habis ini nanti minta tolong mereka supaya lebih jelas gambarannya bagaimana ya. Kan kalau kakak asdos itu kan pakai preparat yang ya, pakai preparat real ya, pakai preparat nyata. Jadi lebih bisa dibedakan. Tapi ya sekali lagi itu kelemahannya daring. Akan sangat mudah kalian memahami itu kalau kalian memang memegang sendiri, memahami sendiri posisinya, tidak hanya membayangkan seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti kalian punya kesempatan untuk itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Sekarang bagaimana dengan sisi karpi, metakarpi, dan dikiti? Ya. Karpi, metakarpi, dikiti itu jarang sekali ada otot. Ya, jarang sekali ada otot. Di sana itu yang utama adalah tendo-tendonya, yang lalu lintasnya ada di sana itu adalah tendo-tendonya. Ya. Karpi, metakarpi, dan dikiti itu lebih banyak tempat lalu lintas dari saraf dan darah. Sekali lagi tendo, saraf, darah. Sehingga kalau terjadi luksasio, terjadi patah tulang di area ini itu juga cukup masalah. Ya, cukup menjadi masalah. Nah, ini ya. Itu adalah ekstensor karpi radialis. Kemudian itu adalah ekstensor digiti 3 propius ya. Ekstensor digitorum communis. Kemudian itu adalah ekstensor digiti 4 propius ya. Kemudian itu ada ulnaris lateralis ya. Kemudian obliquus atau abductor pollicis longus ya. Musculus extensor carpi obliquus atau musculus abductor pollicis longus. Ini adalah retinaculum. Karena ini posisinya ada di lateral, maka ini adalah retinaculum extensoria. Ya. Nah, ini adalah tendo dari musculus extensor carpi radialis. Lihat tendonya, ya, dia tidak sampai ke dikiti. Ya, dia tidak mencapai dikiti, dia hanya sampai ke metakarpal. Itu adalah tendo dari musculus extensor digiti 3 propius. Ya. Digiti 3 propius. Kemudian itu adalah digitorum communis. Ya, extensor digitorum communis. Kemudian musculus extensor digiti 4 propius, lihat bagian atas dan bagian bawahnya. Ya. Kemudian itu adalah vena cephalica accessorius. Posisinya ada di superficial. Maka vena cephalica accessoria ini bisa digunakan untuk tindakan intravena.
Baik itu ngambil darah, baik itu melakukan pembiusan, baik itu infus, menyuntikkan obat, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah musculus extensor 3 proprius di palang 3 dikiti 3. Ya, palang 3 dikiti 3. Sedangkan yang dikiti 4 proprius palang 3 dikiti 4. Ya, palang 3 dikiti 4. Ini adalah tadi ya, sudah ya. Nah, ini superficialis ini. Nah, itu adalah superficialis. Ya, superficialis. Yang ini flexor digitorum superficialis, pars superficialis. Yang ini adalah pars profundus. Ya, pars profundus. Ya. Ya, digitorum profundus. Oke, dia menyatu di sini. Ya, menyatu di sini. Ini kalau pada anjing ini. Nah, ini kalau pada anjing. Nah, ini oblik atau halosis longus. Ya, polisis longus. Ini ulnaris. Ya. Adik kok tahu bahwa ini adalah lateral, kranial lateral. Kalian lihat kuku-kukunya ini, nak. Ya, kukunya ini. Kalau kukunya ini menghadap, ini ujungnya ini menghadap ke belakang, berarti ini adalah lateral ini. Ya, ini adalah lateral. Nah, ini adalah extensor carpi radialis. Sampai metakarpal aja. Ya, carpi radialis. Extensor dikiti 4 proprius. Kemudian itu banyak, lihat, banyak sekali. Ya, banyak. Digitorum communis, ya. Digitorum communis. Extensor pollicis longus, ini ada otot yang berbeda pada anjing. Extensor pollicis longus dan indicis proprius. Extensor indicis proprius. Ini pada anjing ya. Sekarang kita bicara arterialnya. Ya, kita berbicara arterialnya. Pada sepertiga distal wilayah humerus, arteri itu mencabangkan, arteri brachialis mencabangkan colateralis radialis dan colateralis ulnaris. Sesuai dengan namanya, nak. Colateralis radialis berarti dia ke arah radius. Colateralis ulnaris ini ke arah kranial. Colateralis ulnaris ke arah kaudal, ke ulna. Ya, ke ulna. Setelah itu, dia akan menjadi arteri mediana. Ya. Dan pada sepertiga proksimal bercabang membentuk arteri radialis. Hati-hati, ini colateralis radialis, ini arteri radialis. Ya, arteri radialis. Pada wilayah digiti, ini wilayah antebrachium ya. Wilayah antebrachium berarti radius ulna. Ya, setelah dia mencabangkan ini, dia menjadi arteri mediana. Jadi dia garis besar. Ya, dia garis besar. Ya. Nah, pada wilayah digiti, ya, pada wilayah digiti, si mediana tadi terus ke distal ya. Dan pada wilayah palmar dia akan menjadi digitalis palmaris. Palmar. Apa artinya? Apa artinya? Sisi belakang kaki depan. Alhamdulillah. Sisi belakang, kaki depan. Betul. Bentar. Ya.
Itu area palmar. Nah, ini ya, kita lihat ini ya. Ini arteri brachialisnya. Kemudian ini ke arah ulna ini. Berarti collateralalis ulnaris ke arah ulna. Ya, ke arah ulna. Kemudian ini adalah mediana. Kalau ke arah depan, collateralalis radius. Dia akan menjadi mediana ini. Ya, akan menjadi mediana. Ini ada lipoglandula. Ini adalah lipoglandula atau limfonodul cubitalis. Ya, cubitalis. Ini adalah arteri radialis, Nak. Nah, ini arteri radialis. Jadi dia benar-benar melekat pada os radius. Ya, dia benar-benar melekat pada os radius. Nah, ini menjadi arteri digitalis palmaris propius 3 dan 4. Jadi dia akan masuk ke 3 dan 4. Aku takon. Kenapa selalu 3 dan 4? Kenapa, Nak? Karena pada ruminansia yang berkembang os metakarpalnya 3 dan 4, Dok. Alhamdulillah. Good. Pinter, alhamdulillah. Jadi karena pada ruminansia ya yang berkembang itu adalah 3 dan 4. Sementara kalau pada anjing tadi 5. Ya, 5. Makanya dia lebih kompleks di sana. Ya, lebih kompleks. Jadi tidak bisa kita gebiah uyah, apa ya? Kita gebiah uyah. Kita tidak bisa kita menyamakan. Ya, kita tidak bisa menyamakan, gitu ya. Nah, ini sisi palmar apa sisi dorsal? Palmar, Dok. Iya. Palmar. Palmar, Dok. Loh, yang dorsal. Palmar. Palmar, ini lihat ini. Teracanya ini lihat. Ya. Teracanya ini dilihat ini. Selain itu juga ada os astagfirullahaladzim. Sesamodia. Ya. Ada os sesamodia di sini. Berarti ini palmar. Ya. Nah, ini ya, ini radialis. Ya, dia melekat di situ. Nah, ini radialis ini masih. Ini radialis, ya. Kemudian ini turun. Nah, ini mediana, ini ada cabang-cabangnya nih ya. Ini mediana terus turun, ini juga masih mediana terus turun. Nah, ini baru digitalis palmaris komunis karena belum bercabang. Ya, masih satu baru ini cabang. Ya. Palmaris 3 dan palmaris 4. Ingat, saya selalu sampaikan pada kalian. Kalau komunis itu berarti bersama, ya, secara bersama. Nah, ini kalau dari sisi lateral ya, ini brachialisnya, ini collateralalis ulnarisnya, ke arah ulna, dan menjadi mediana, terus mediana terus. Nah, ini kurang lebih sepertiga proksimal, dia akan menjadi arteri radialis. Ya, arteri radialis. Jadi di sini juga arteri radialis. Ya, arteri radialis, mediana ini membentuk rete ya. Ya, membentuk rete. Nah, di sini ada di depan sini ada arteri metakarpal dorsalis 3. Ya. Kemudian ini ada arteri digitalis palmaris komunis 2, 3, dan 4. Loh, Dok, kok ada 2? Iya, 2, tapi tidak berkembang seperti halnya 3 dan 4. Ya, masih ada. Kemudian ini adalah arteri digitalis palmaris propius 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Ya. Nih, kalian lihat. Ini berarti sisi dorsalnya, ya. Ini sisi dorsalnya. Ini dorsolateral ini. Ini kan sesamoidia tadi ya. Oke, ini adalah arteri vena metakarpalis dorsalis 3. Dorsalis. Berarti dia ada di bagian dorsal. Bagian depan.
Ingat, dorsal itu adalah bagian depan dari kaki depan. Dorsalis itu bagian depan dari kaki, baik kaki depan maupun kaki belakang semuanya dorsalis. Ya, semuanya dorsalis. Jadi dia kurang lebih di tengah-tengah persis dari metakarpal. Ya, pada spatium interosium. Spatium longitudinalis, masih ingat ya? Metakarpal pada ruminansia itu kan ada spatium atau sulcus longitudinal dorsalis, ya. Nih 3, 4. Ya. Kayak ini ya, digitalis 3, digitalis 4. Ini ada nervusnya di sini juga. Jadi mereka sejajar, berjalan beriringan antara vena, nervus, arteri, vena, dan nervus. Demikian pula di sini. Nah, ini kalau ditarik ya. Nah, ini adalah metakarpalis dorsalis 3, kelihatan sekali ini metakarpalis dorsalis 3. Ini vena. Vena metakarpal dorsalis 3. Ini nervus. Ya. Nervus. Nah, ini baru pelantar, kalian lihat teracaknya. Ya. Kalian lihat teracaknya. Ini ada arteri vena digitalis lateralis karena posisinya di lateral. Arteri vena digitalis medialis. Nah, posisinya di medial. Ya. Ini kalau pada anjing. Jadi anjing juga penting ya, Dek ya. Makanya kalau potong kuku dan lain sebagainya atau anjing kadang-kadang berlari, anjing lincah sekali sehingga kadang-kadang dia mendaratnya tidak pada telapak kakinya, tapi dia mendarat pada bagian dorsal dari digitinya. Nah, ini kadang-kadang bisa mengalami cedera. Nah, kalau cedera juga kita harus perhatikan. Dia perdarahan karena apa, siapa yang mengalami cedera, kemudian dia kesakitan karena apa di situ. Ya. Nah, apa? Nah, oke, baik. Kita lihat ya, ini ada arteri brachialis di sini. Ya. Ini arteri brachialis superficialis, terus ini vena cephalica accessorius, digitalis dorsalis, communis 4 ya. Digitalis dorsalis communis 2. Berarti ini 2 dan 3 ini kalian ya, 2 dan 3. Ini communis 4, 3 dan 4. Propius 5, berarti di digiti yang kelima. Ini yang keempat. Ya. Ini yang kedua. Ini 1 di sini. Ya, ini 1. Ini 3. Ya, 3. Oke. Mediana. Ya. Arteri mediana, dari sini masih mediana. Ini sisi palmar ya, Nak ya. Sisi palmar. Ini ada arteri digitalis palmaris communis 1. Maka dia masuk ke nomor 1 di sini. Arteri digitalis palmaris communis 4. Nah, tolong digarisbawahi. Ada pulvinus digitalis, ya. Pulvinus digitalis. Ya. Vena cephalica itu dia akan mendapatkan aliran darah dari bawah. Ya, yang ini adalah arteri vena digitalis palmaris propius 1. Ya, melekat pada nomor 1 sini. Ini pulvinusnya ya. Kemudian ini arteri vena digitalis palmaris propius 3. Ini 2 ya, maaf. Ini 1. Ini 1, ini 2. Maaf. Ya. 3. Kemudian sama ini juga ya. Kemudian yang ini adalah ini ya, kiri kanan ini arteri vena digitalis palmaris propius 4. Dan ini adalah arteri digitalis palmaris propius 5. Nah, pada bagian
pada bagian proksimalnya ya, pada bagian proksimalnya itu ada pembuluh darah balik besar yang menjadi muara dari area digiti. Kecuali satu, ya, kecuali satu, yaitu ramus pulvinus metacarpalis. Ya, pulvinus metacarpalis. Tolong digarisbawahi ya nak, saya takutnya nanti sama Dokter Gracia ini keluar dalam UTS ya, kalian harus tahu ya. Sekali lagi anatomi tidak bisa dihafalkan. Jadi kalau saran saya di print, ditempelkan, boleh pada buku Anda, boleh pada meja belajar Anda. Yang penting sesering mungkin Anda membaca dan melihat dulu, melihat dan membaca skema ini. Sehingga dia bisa terkunci di dalam memori Anda. Tapi kalau Anda membaca hanya SKS, ya mohon maaf, Anda akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi mulai sekarang ya, sebab apa? Minggu depan kan sudah abdomen torak. Ya kan? Terlupakan ini kaki depan selama 3 minggu. Padahal setelah itu langsung UTS. UTS-nya kaki depan. Apa nggak pusing kalian? Jadi jangan sampai ini terlupakan. Walaupun kalian mendapatkan abdomen torak, tetap kaki depan jangan terlupakan. Ya, nggak mungkin ini kalian hafalkan. Nggak mungkin. Oke. Ini vena cefalikanya, ini vena cephalika aksesorianya. Kemudian ini nervusnya. Ya, ini nervus medianus, nervus ulnaris, sampai ke sini nervus ulnaris. Ya, ini medianus masih. Nervus medianus dia akan mencabangkan nervus cutaneus antebrachymedialis. Ya, ini ramus ulnaris. Jadi medianus itu ke arah depan ya, ke arah dorsal, tapi kalau ulnaris ke arah palmar. Ya. Ramus dorsalis, nervi ulnaris. Ramus palmaris. Jadi kalau ramus dorsalis berarti ini menyelinap ke arah dorsal. Sedangkan ini menyelinap ke arah palmar. Ya. Nah, ini nervus digitalis palmaris. Ini ada beberapa hal yang penting pada anjing ini untuk bisa kalian gunakan untuk aplikasi intravena ya. Kalau vena itu membacanya dari bawah. Ya, alirannya dari bawah. Tapi kalau arteri alirannya dari atas, ya. Jadi ini vena digitalis, vena dorsalis digitalis communis 4 ya, bermuara pada vena cephalika accessorius. Ya, kemudian vena cephalika, ini masih vena cephalika. Vena cephalika kemudian dia vena cephalika ini mendapatkan menjadi tempat akhir dari vena cupitalis mediana. Vena cupitalis median, juga vena brachialis ya. Terus ke atas ya. Nah, ini ya. Tadi sudah saya sampaikan muscle and brachiocephalicus. Ya, jadi di bicipitis ya. Ini subscapularis, supraskapularis, ini arteri axillaris ya. Ini profunda brachii, kemudian ini adalah arteri brachialis. Colateralis radialis, jadi dia melingkar. Colateralis ulnaris, dia melingkar di ulna, melingkar ke sini. Ini bicipitalis ya. Bicipitalis. Kemudian transversa cupiti, interosseous communis ya. Kemudian terus dia arteri radialis, ini mediana ya. Di bagian mediana, kemudian ini arteri radialis dan di sini menjadi arteri palmaris medialis ya. Nih, tadi sudah saya jabarkan.
Setelah dia mencabangkan arteri interosea communis antebrachii, dia akan menjadi arteri mediana ya, sudah saya sampaikan tadi. Ini manus ya atau digiti palang ya pada sisi palmarnya. Ya, pada sisi palmarnya. Bagaimana cara Anda menghafal seperti ini? Tidak mungkin. Siapa dari mana, kemudian bermuara kemana, berakhir di mana, nggak mungkin kalian. Nggak mau kalian harus print ini dan tempelkan di tempat yang Anda selalu bisa melihat. Ya. Ini pada kaki kuda, ya, pada kaki kuda ini penting sekali ya, penting sekali. Ini nanti digunakan untuk laminitis, peradangan pada lamela kuda, ya. Ini kalian harus tahu ya. Ini long pasten bone, ini adalah palang pertama, ya. Ini corona, ya, palang kedua, dan ini adalah pedalis atau ungulare, ya. Ini adalah osesamodium distal yang juga disebut sebagai navicularis, ya, navicularis. Nah, lamina inilah yang sering mengalami peradangan. Karena di sini banyak tendo, Nak. Jadi akan mengalami kelemahan di sini. Ya, mengalami kelemahan. Ya, akan mengalami kelemahan di sini. Ini adalah palang 1 ya. Ya Allah, kok saya lupa ya, dia. Palang 1 itu apa? Pedal. Ya, pedalis ya. Osa pedalis, kemudian corona, ungulare, ya, ungulata. Ini kalian lihat ini ya, yang kuning ini adalah ligamentum sesamoidea distalis yang superficialis. Sedangkan yang merah ini adalah tendo flexor digitorum superficialis. Nah, yang hijau ini ya, yang hijau ini adalah yang profundus. Nah, kalian lihat ini ya. Ini yang profundus. Ini ada kapsul sendi. Ya, kapsul sendi. Kemudian ini nanti kalian harus tahu pada saat biasanya di semester 3 nanti akan dipelajari lagi. Nah, ini tendo-tendonya, Nak ya. Ini tendo-tendonya. Kalian perhatikan, ini adalah palang 2, palang 1, maaf. Ini palang 1, palang 2, palang 3. Kalian lihat ini. Yang biru ini adalah flexor, ya, tendo dari flexor digitorum superficial. Dia sampai ke palang 2. Tetapi yang profundus, ya, yang ini ya. Ini yang profundus, yang ungu ini, yang profundus, itu dia mencapai ke palang 3. Ya, dia mencapai ke palang 3. Kemudian ada ligamentum suspensorium, ini please di garis bawahi lagi. Ligamentum suspensorium ini juga sangat punya peranan berarti ya, besar sekali pada kasus-kasus kelemahan baik hewan, baik itu pada kuda, anjing ya, kemudian sapi, lemah gitu ya. Ini salah satunya yang berdampak adalah ligamentum suspensorium ini. Kalian perhatikan ini posisinya. Awalnya dia di palmar ya, kemudian dia menyilang ke arah dorsal. Ya, dia menyilang ke arah dorsal. Ini adalah kaki kuda, ya, kaki kuda, bagian-bagian dari kaki kuda. Nah, ini nanti kayaknya nggak sampai ke sini deh yang harus dipahami ya. Tapi setidak-tidaknya kalian harus tahu dan tidak jauh berbeda antara kaki
ekstremitas kranial maupun ekstremitas kaudal ya. Ini yang harus digarisbawahi ini adalah insensitive sole dan sensitive sole. Sole itu adalah kalau kita telapak kaki ya. Kalau kita telapak kaki, nah yang sensitif itu adalah bagian yang ini ya, yang sensitif. Jadi kalau terkena apapun di situ ada sensoriknya, kita bisa merasakan sesuatu di situ, entah nyeri, entah apa. Tapi kalau yang insensitif ya, insensitif di area ini ya nggak masalah. Ya apa-apa no ya nggak masalah. Gitu ya. Nah, ini penting artinya kalau untuk potong kuku. Ya. Ini bagian bawah ya. Ini ada frog istilahnya di bagian ini. Ini solenya ya, area sensitif insensitifnya. Ini dinding kukunya ya. Dinding kukunya ya, kemudian ini ada istilahnya heel bulbnya di sini ya. Collateral groove. Nah, ini di sini nih banyak sekali pembuluh darah. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Ini sama dengan yang tadi ya. Ini lebih permukaan luarnya dikikis sehingga kita bisa melihat bagian dalamnya ya. Kita bisa lihat bagian dalamnya. Nah, ini ya. Nah, bagian ini nanti yang harus di trimming ya. Jangan sampai kena ke area sole ini. Ini banyak pembuluh darah di sini. Nah, ini ya. Nih, jadi area ini yang harus dipotong. Karena dia memang modelnya seperti sepatu Aladin itu. Ya. Nah, ini harus dipotong dan ini sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu. Yang jelas ini bukan kuda. Kok tahu kalau ini bukan kuda, Nak? Karena di gigi yang berkembang ada 2, dokter. Terbelah ya. Terbelah ya. Karena terbelah. Oke. Alhamdulillah. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Kemarin ada pertanyaan. Sudah bisa dijawab? Sudah bisa dijawab? Masih ingat pertanyaannya kemarin? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Arteri scapularis descendens itu dicabangkan dari arteri apa? Itu kan pertanyaannya? Ya. Coba dilihat medialnya. Ya, coba dilihat medialnya. Ada yang bisa menjawab? Arteri scapularis descendens itu punya nama lain arteri scapularis dorsalis. Ya, arteri scapularis descendens itu dicabangkan dari truncus costocervicalis. Bisa nulis? Costocervicalis. Ya. Sorry. Truncus costocervicalis. Nah, ini. Ya. Nah, truncus costocervicalis itu sendiri itu merupakan salah satu cabang dari arteri subclavius. Ya. Cabang dari arteri subclavia atau subclavius. Kalau kambing itu punya keistimewaan. Ya. Kalau kambing punya keistimewaan. Istimewanya apa?
Kalau kambing dia dicabangkan langsung dari costus cervicalis. Ya. Tapi kalau hewan yang lain ya, hewan yang lain itu berasal dari arteri subclavia. Ya. Paham ya? Jadi kalau karena ini acuannya adalah kambing, maka kalian ingat arteri scapularis descendens atau arteri scapularis dorsalis dicabangkan dari truncus costus cervicalis. Dah, itu jawabannya. Nggak jadi nambah ya poinnya ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ini sesi terakhir dari kaki depan ya. Sekali lagi tolong perhatikan baik-baik. Perhatikan benar-benar apa yang saya sampaikan. Minggu depan kalian masuk abdomen torak. Jangan sampai kaki depan terlupakan. Karena setelah abdomen torak, kemudian UTS-nya adalah kaki depan. Selanjutnya, minggu berikutnya, itu adalah kuis yang pertama, itu adalah abdomen torak. Ya, meja saya kan penuh, Dok, dengan tempelan-tempelan. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau enggak, ya saya tidak saya tidak merekomendasikan kalian belajar dari PowerPoint. Banyak lupanya. Tapi kalau kalian meraba, menelusuri percabangan atau apa, Anda memanfaatkan penglihatan Anda, memanfaatkan sentuhan Anda, insya Allah akan jauh lebih mudah teringat. Jadi kalau PowerPoint, mata kalian sudah lelah, kalian juga sulit untuk mengingat. Ya. Jadi saya sangat menganjurkan di print aja lah, kecil-kecil gitu, kemudian ditempelkan. Kalau misalnya nggak kepingin kotor, ya tempelkan aja ke buku. Bukunya itu yang Anda baca setiap hari. Sisihkan waktunya 5 menit atau 10 menit untuk membaca. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan diteruskan. Tetap kembali ke halaman pertama buku Anda. Sampai Anda merasa yakin buku Anda belum Anda buka, Anda tahu halaman pertama isinya ini, halaman kedua isinya ini, Anda tahu. Maka insya Allah nanti kalau sudah masuk ke ujian, Anda akan ingat gitu. Oh ini jawabannya ini jawabannya ini jawabannya ini. Gitu caranya. Ya, sekali lagi jangan dihafalkan. Oke, baik. Kayaknya nanti kita akan ketemu lagi pada ekstremitas kaudal kayaknya ya. Saya lupa jadwal saya. Apakah saya ditemukan dengan kalian di kaudal atau di kepala leher? Yang jelas nanti setelah mid semester kalian akan ketemu dengan saya lagi 3 tatap muka. Oke, kalau sudah. Izin bertanya, Dok. Boleh, silahkan. Tadi yang ramus pulvinus metacarpalis itu fungsinya apa ya, Dok? Gini, itu efisiensi ya. Efisiensi. Jadi dia itu dari dari bawah ya, dari distal itu pembuluh darah balik itu akan mengumpul di sana. Efisiensi aja. Ya, tapi karena posisinya dia itu tertutup oleh pulvinus, ya dia nggak akan punya fungsi. Jadi kalau pembuluh darah apabila letaknya di superficialis, maka dia akan berfungsi. Tapi kalau dia posisinya tidak di superficialis, ya dia nggak akan berfungsi. Fungsinya hanya untuk ngalirin darah aja. Gitu ya.
Oke, pertanyaan Oke, yang Dok. Terima ya. kasih, Dok. Oke, baik. Ada lagi yang akan ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi saya selalu mengingatkan pada kalian tetap sehat ya nak ya. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat, jaga imunnya ya. Tetap belajar, tetap masuk ke kuliah-kuliah online, tetap ya. Sudah pada absen ini? Sudah terlambat kalau sekarang ya. Ya, sudah terlambat. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan untuk absen. Baik, kalau tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Baik, saya akhiri ya. Saya akhiri. See you Oke, Dok. again. Terima kasih dokter. Absen jam 9, jangan lupa. Absen apa? Filsafat.